Ya, selamat malam untuk kelas Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung segera bergabung ya. Kita memasuki hari keempat ya, pertemuan keempat di sini di materi Lab Dasar Akuntansi Keuangan. Untuk hari ini saya hanya mengulang lagi yang di neraca saldo, dan nanti di sini juga ada soal akan kita praktekkan ya soalnya. Nah, sebelumnya mungkin kemarin di latihan-latihan itu langsung langsung neraca apa, rugi laba apa belum saya terangkan ya. Jadi hari ini saya terangkan satu persatu ya. Jadi di sini ada elemen-elemen akuntansi, itu meliputi apa saja. Itu ada aktiva ya, nomor akunnya 1 atau kepala ya, kepala rekening 1.1 itu adalah subnya aktiva lancar. Di aktiva lancar ada sub lagi kas ya, berarti 111. Sedangkan kas itu ada 2, ada kas di tangan dan kas kecil. Maka kas di tangan ya subnya lagi ya 1. Ini saya besarkan dulu ya biar kelihatan. Nah, kas di tangan ya 1111. Sedangkan kas kecil 1112 ya. Ini kalau ada lagi contoh kas di bank ya berarti 1113 ya, seperti itu membuat penomoran yang paling mudah seperti itu. Untuk piutang, karena piutang ini kan kalau kita lihat sejajar dengan kas, maka 112 ya. Piutang itu ada subnya, piutang usaha dan piutang wesel, maka rekeningnya 1121, piutang wesel 1122 ya. Tuh, kalau ada piutang dagang ya berarti 1123 ya. Pokoknya angka paling belakang itu adalah nomor urut ya, nomor urut 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk perlengkapan 113 ya sejajar dengan piutang. Berikutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap kita lihat sejajar dengan aktiva lancar. Aktiva lancar 1, berarti aktiva tetap di sini 22. Nah, untuk aktiva tetap ada peralatan kendaraan berarti 221, 222. Kewajiban kepala 2 ya, kewajiban itu hutang ya, kepala 2. Ada kewajiban jangka pendek 2.1, kewajiban jangka pendek dibagi 2, hutang usaha dan hutang biaya, maka 211, 212. Kewajiban jangka panjang 2.2. Kewajiban jangka panjang ada subnya hutang bank dan hutang hipotek, maka nomor rekeningnya 221 dan 222. Berikutnya ada modal, yaitu ada modal pemilik dan prive, subnya 3.1, 3.2. Ada pendapatan di kepala 4, pendapatan itu ada, kebetulan ini contohnya hanya 1, pendapatan jasa 4.1. Kalau ada pendapatan lain-lain berarti nomornya 4.2. Beban kepala 5, beban usaha 5.1 ya ini. Nah, nanti kalau beban usaha ada subnya lagi ya, ada subnya lagi. Contoh di sini beban gaji ya, ya berarti bisa 5.1.1 ya, seperti itu. Nah, berikutnya
Ini adalah elemen di akuntansinya. Nah, ini saya terangkan lagi yang lebih jelasnya. Laporan keuangan. Jadi di sini ada definisi laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan itu apa dan siapa? Nah, pihak yang berkepentingan itu ya orang-orang yang membutuhkan informasi. Nah, informasinya itu seperti apa? Ya, laporan keuangan itu ya, yang meliputi ya ada laporan laba rugi, ada perubahan ekuitas, ada laporan neraca. Nah, itu ya. Jadi yang berkepentingan di sini ada dua pihak intern dan pihak ekstern. Pihak ekstern itu kan luar. Itu yang berkepentingan pihak luar itu seperti siapa? Ya para pemegang saham. Jadi di luar perusahaan itu ya ada pemegang saham, ada kreditur ya, ada perpajakan ya. Itu yang berkepentingan. Untuk yang di dalam sendiri otomatis bagi para manajemen ya, manajer maksudnya, para manajer, para karyawan juga bisa ya. Kalau manajer itu dia pasti harus sangat membutuhkan, karena apa? Dilihat dari keberhasilan manajer dalam melakukan atau tujuan perusahaan itu ya, seperti di laporan laba rugi. Tahun kemarin labanya sekitar 100 juta, tahun ini turun menjadi 80 juta. Nah, ada apa dengan penurunan? Nah, itu kan para manajer atau pimpinan harus tahu. Atau ada kenaikan, ya berarti mereka berhasil di dalam memimpin perusahaan ya, seperti itu. Laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dalam satu periode. Itu ada laporan aktiva, laporan kewajiban, laporan modal, laporan pendapatan, laporan biaya, dan jumlah kas ya. Ini laporan keuangan itu meliputi seperti itu ya, tapi nanti dibagi ya, seperti ada laporan neraca dan sebagainya. Nah, yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu dalam suatu perusahaan ya. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah untuk mengomunikasikan profitabilitas dan aktivitas bisnis perusahaan dengan pengguna akhir ya. Pengguna akhir, nah tadi siapa ya? Pengguna akhir bisa dari pihak intern dan pihak ekstern perusahaan ya. Ini adalah laporan laba rugi ya. Nah, contohnya di sini biasanya perusahaan apa namanya ya, ada contoh perusahaan percetakan Asia ya, laporan laba rugi periode 31 Desember 2019. Ada pendapatan, contoh pendapatan cetak 54 ya, 54 juta, penjualan inventaris bekas ya, ini ada 100, 500 ya. Jumlah pendapatan di sini ada 54, 100 ya, 5 berarti 54 juta ya. 54 juta 100, 500 ribu. Ada beban, contohnya beban gaji 4 juta, beban perlengkapan 12 juta, beban pemeliharaan mesin 3 juta 400, beban iklan 2 juta, beban lain-lain 3 juta,
beban bunga 21.500.000. Maka jumlah beban 24.422. Di sini ada simbol kurung, berarti mengurangi ya. 54 dikurangi 24 sekian, maka ketemu laba bersih 29.679 ya. Ini berikutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai perubahan modal pemilik suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, ini contoh di sini ya, percetakan Asia, laporan perubahan modal atau ekuitas periode 31 Desember 2019. Kita perhatikan untuk modal awal diketahui ya, di sini contohnya 90 juta. Untuk laba bersih tadi kita masukkan 29.579. Ada prive sebesar 25 juta. Maka ini kita jumlah karena prive kan mengurangi ya. Kita kurangi dulu, laba dikurangi prive ketemunya 4.679. Maka modal akhir ya menjadi 94.679. Itu jika laba. Bagaimana ya, nanti di sini ada yang rugi ya, diketahui modal awal 90, rugi 29 seandainya ya, rugi 29.679. Ada pengambilan prive 25. Nah, di sini tidak ada tanda kurung karena rugi dan prive itu menambah ya, rugi ditambah prive menjadi 54. Nah, nanti modal awal dikurangi hasilnya itu 54. Maka ketemu modal akhirnya 35.321 ya, seperti ini. Berikutnya neraca. Neraca adalah daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva, kewajiban perusahaan serta modal pemilik ya, pada waktu tertentu atau pada saat satu periode. Sesuai dengan pengertian neraca ya, berikut ini ada beberapa manfaat ya, berguna sebagai alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan secara berkala ya. Terus berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban dengan harta likuid tadi ya. Berguna sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang ya, jangka pendek sebelum jatuh tempo, yaitu untuk di neraca. Nah, bentuk neraca bisa Anda perhatikan. Contoh di sini ada kas 52.350.000, ada piutang 18.200.000, ada cadangan kerugian piutang ya. Terus ditambah lagi ada piutang bunga, surat berharga ya. Contohnya di sini ya, supplies toko, supplies kantor, perskot asuransi ya. Jadi semua total aktiva itu 217 sekian. Untuk aktiva tetap berwujud, peralatan toko, ada penyusutan ya, mengurangi. Ada peralatan kantor juga ada penyusutan, mengurangi. Gedung ada penyusutan juga mengurangi. Ya, total aktiva tetap berwujud. Maka di sini dijumlah ya, total aktiva ya sekian, itu 16 berapa itu ya, sekian. Untuk di aktiva yang satunya pasiva, itu ada hutang jangka pendek, ada hutang dagang 12 juta, ada hutang gaji, ada hutang sewa ya. Maka total hutang jangka pendek itu ada 20 juta dan
modal ya, modal diketahui 1 juta sekian ya, jumlah aktiva dan pasiva harus sama. Nah, untuk perubahan dalam pengiriman di sini ya, hubungan antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca bisa kita lihat di laporan laba rugi. Laba bersihnya masuk di laporan perubahan modal ya, laporan perubahan modal ya. Jadi laba bersih 800 itu masuk di laporan perubahan modal. Diketahui ada modal awal, ada ini ya, untuk laporan perubahan modal laba bersihnya dimasukkan ya. Terakhir ketemu ada modal akhir dimasukkan ke neraca ya. Jadi itu alurnya. Mengapa kita harus membuat laporan laba rugi dulu? Karena nanti labanya masuk atau ya masuk ke laporan perubahan modal, sedangkan modal akhir di laporan modal masuk ke neraca ya, masuk ke neraca. Nah, seperti itu ya, bisa Anda perhatikan dulu. Nah, di sini nanti kalau sudah, coba kita akan memasukkan ya, memasukkan ada suatu perusahaan dari CV Rian Arta, ada nama perusahaan, ada debit, ada kredit ya, ada kas di perusahaan 6.400.000, piutang dagang 4.500.000, perlengkapan kantor 9.500.000, sewa dibayar di muka ini ada 300, asuransi dibayar di muka 14.400.000, investasi deposito ya 5 juta, alat angkut 9 juta, gedung 20 juta, ada hutang usaha 10 juta, hutang biaya bunga 2.200.000, hutang gaji 4.175.000, modal 53.975, prive 1.250, pendapatan angkutan 52.500, pendapatan lain-lain 525, beban gaji 22.200.000, beban penyusutan alat gedung 7.550.000, beban penyusutan gedung tadi angkutan alat penyusutan ke angkutan, gedung ini 1.200.000 ya. Perhatikan dulu untuk neracanya ya. Jadi ini neraca saldo ya, ada neraca saldo itu. Jadi kalau neraca saldo ya aktiva, ya hutang, ya modal, ya pendapatan, ya biaya, semua jadi satu. Nah, ini datanya nanti akan kita masukkan ya, kita masukkan untuk nomor rekeningnya 4 digit, belakangnya 000 ya. Kita masukkan di labnya ya. Ini coba kita buka dulu di labnya. Nah, ini ya, kita tambah, masuk tambah. Tapi sebelumnya kita membuat dulu ya, karena di sini nanti tugasnya tadi buat data dengan nama PT Rian Arta, simpan ya, tugas 1. Berarti kita harus membuat dulu ya. Ini saya buat dulu tugas 1. Di sini kita masukkan buat new folder ya, UBS underscore, contohnya ya, ini hanya contoh saja, INA. Terus dalamnya kita buat lagi, kita beri nama tugas 1, tugas 1 tanpa spasi. Nah,
Setelah kita membuat, maka kita masukkan di sini CV Rian Arta. Nah, kita lihat di direktorinya di sini. Tadi disimpan di direktori D itu dengan nama UBS INA. Di dalam UBS INA ada tugas 1. Sudah kita select ya, ini pilih. Nah, sudah masuk, simpan ya. Simpan, masuk batal dulu, baru kita pilih ya. Memang programnya seperti itu, jadi dibatalkan, langsung kita pilih. Nah, di sini untuk upgrade data file, oke, ya, kita upgrade, kita perbarui. Apakah Anda yakin? Ya, kita tunggu sampai 100%, kita oke. Passwordnya langsung aja UBS ya. Ini passwordnya UBS ini, oke. Nah, selanjutnya kita di master ya, untuk ngelink gambar yang tangan ini ya. Linknya input nomor perkiraan. Nah, setelah input nomor perkiraan, kita masuk ke tambah ya. Kita masuk tambah, akan kita masukkan dulu kas di perusahaan ya. Berarti 1111, ini langsung otomatis 000 karena programnya seperti itu. Kita beri nama di sini kas perusahaan. Jangan lupa kita pilih kas perusahaan apa, Aktiva Lancar ya. Simpan. Nah, mudah sekali. Yang kedua ada piutang ya, 1112 ya, piutang 000 ya. Di sini tab, langsung piutang ya. Piutang ada di Aktiva Lancar. Berikutnya ada perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor masih di Aktiva Lancar ya, simpan. Nah, 1113 ya, biar mudah kita membuatnya. Ada perlengkapan kantor Aktiva Lancar ya. Berikutnya sewa dibayar, simpan. Ini langsung kosong, 1114 000. Sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka termasuk Aktiva Lancar ya. Termasuk Aktiva Lancar ya, sewa dibayar di muka. Berikutnya asuransi dibayar di muka ya. Ini kan 4 tadi, simpan 1115 ya, 000. Nah, ini ada asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi dibayar di muka. Ini juga termasuk Aktiva Lancar. Simpan. Berikutnya ada investasi deposito ya. Investasi deposito tadi berarti nomor 111 1 2 3 4 5 6 ya, 116 000. Anda masuk, ini kita tulis dulu investasi deposito. Ini masuknya di Aktiva lain-lain ya. Ini kita simpan ya, masuk di Aktiva lain-lain. Ada alat angkut gedung, itu di Aktiva tetap. Berarti tadi 112, tadi kan 111, sekarang 1121 ya. Ini karena ini masuk di Aktiva tetap.
ada alat angkutan ya, alat angkutan. Nah, perhatikan aktiva tetap. Nah, kita pilih di sini, simpan. Berikutnya ada gedung ya, 1122 ya, 1122. Ini ada gedung ya, gedung aktiva tetap. Nah, simpan. Berikutnya ada hutang kepala 2111000 ya. Ini kita tulis ada hutang usaha, ini masuk hutang jangka pendek atau kewajiban lancar ya. Simpan. 2112 ada hutang biaya bunga ya, hutang biaya bunga di sini masuknya juga kewajiban lancar ya. Ada hutang gaji, simpan dulu. 2113000 masuk hutang gaji ya, hutang gaji aktiva kewajiban lancar. Simpan. Terus tadi ada modal kepala 3311100 ya. Yang penting itu depannya ya, kepala rekeningnya itu modal. Ini modal atau laba ditahan. Simpan. Ada prive 3112 ya, 000 di sini ada prive ya, ada prive masuk di modal. Simpan ya, jangan lupa simpan, karena kalau sudah simpan mesti kode perkiraan kosong ya, itu lebih mudah. Pendapatan, ada pendapatan angkutan dan pendapatan lain-lain. Kepala 4411100 ya. Pendapatan angkutan. Nah, ini pendapatan angkutan masuk ke pendapatan lain-lain ya. Simpan. 4112 ya, ada pendapatan tadi, ada pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain ini sama ya, kelompok rekeningnya. Berikutnya ada beban gaji ya. Simpan. Ini beban kepala 5511100 ya. Beban gaji masuk ke biaya ya, beban gaji masuk ke biaya. Simpan. 5112000 ada beban penyusutan ya, beban penyusutan alat angkut ya, beban tadi simpan ya. Beban itu berarti kepala 5112000 ya, beban penyusutan alat angkut, beban penyusutan, kode perkiraan sudah ada. Oh ya, berarti 512. Biasanya kalau sudah ada, kita buat lagi seperti itu ya. Ada komentar 513 ya. Nah, itu tadi ya. Jadi mudah kalau double, ini sudah otomatis memberitahu sudah ada ya. Beban penyusutan alat kantor, ini masuk biaya. Setelah itu simpan. Ada lagi beban
gedung, penyusutan gedung simpan 5114.000 beban penyusutan gedung. Nah, kita ini aja penyusutan gedung. Nah, ini masuk biaya. Setelah itu simpan. Ya, setelah simpan kita akan melihat yang kita masukkan tadi ya. Setelah simpan terus kita keluar. Nah, di sini cetak dulu. Cetak, kita lihat. Nah, ini ya. Aktiva lancar, aktiva lain-lain, aktiva tetap. Nah, di sini ada hutang, kewajiban lancar, ada modal, prive modal, ada pendapatan lain-lain, dan ada biaya. Nah, sekarang coba perhatikan ada yang salah ini. Ada yang salah, kira-kira yang mana? Ya, beban gaji, beban penyusutan, nah ini masih kosong. Berarti kan salah ini ya. Ada beban penyusutan alat kantor, beban penyusutan gedung. Ini klik 2 kali maka masuk seperti ini ya. Karena ini tidak terpakai, dihapus. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, dia akan langsung masuk sendiri ya. Simpan. Nah, seperti ini. Ya, beban gaji, beban penyusutan alat kantor. Nah, sekarang kita ganti, ini harusnya 2. Klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali di sini. Coba simpan, hapus. Bawah cari tambah, coba kalau tambah akan, kalau simpan nggak mungkin hapus ya. Keluar sebentar, kita keluar dulu. Nah, nanti di sini batal ya. Nah, ini kan ada tampil, tinggal kita next saja ya. Tadi ada pendapatan beban, nah ini ya, beban 51 bawah cari tambah di sini. Grup 2 ini seharusnya tadi urutannya 2 ya. Coba kita ganti di sini 2. 5112 simpan ya, coba simpan terus kita keluar, kita lihat cetak. Oke ya, ini kita turunkan 511. Oh, belum masuk ya, jadi ini rekeningnya sebetulnya nggak masalah ya, nggak masalah. Coba kita lihat aja, ini nggak ada 2 tapi langsung 34 ya kalau sudah keluar. Nah, sekarang di sini batal. Kita akan input saldo awal. Jangan lupa ini pojok sini ya. Soalnya kalau di tengah atau pinggir nanti nolnya tidak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini ada 6.400.000. 6.400.000. Berikutnya 4.500.000 ya, 4.500.000. Berikutnya 9.500.000. 9.500.000. Berikutnya 300 ya, 300.000. Berikutnya 14 juta, ini apa ini? Masih ini ya, 14.400.000. 14.400.000. Berikutnya 5 juta. Terus berikutnya 9 juta. 20 juta. Nah, ada hutang 10 juta.
ada hutang 2.200.000. Berikutnya ada hutang gaji 4.175.000, 4.175. Ada modal 53.975, 53.975. Berikutnya ada prive 1.250, prive sebelah debit 1.250. Ya, ada prive. Nah, ini adalah rekening di neraca ya. Ini sama 70 ini ya. Nah, kalau kita lihat cetak ya. Oke. Nah, akan tampil harus sama ya. 70 350. Sebelah debit 70 350, sebelah kredit 70 350. Nah, ini untuk masukkan neraca ya, batal keluar. Nah, sekarang kalau untuk memasukkan laporan laba ruginya, ini Anda abaikan, Anda langsung turun, langsung masuk ke pendapatan. Tadi terakhir kan prive, masuk pendapatan. Nah, ini sudah kesorot ini ya. Ini surat pendapatan 52.500. Setelah pendapatannya ada 52.500, kita turunkan 525. Nah, berikutnya ada beban. Ini sebelah debit 22.200. Berikutnya 7.550. Berikutnya 1.200.000. Nah, seperti ini ya. Beban pendapatan sekian. Tadi pendapatan 525, terus ada beban, ada penyusutan dan sebagainya ya ini. Nah, di sini maka apa keterangannya? Ada laba ya. Ada laba ini 2.207.500. Kalau seandainya di sini balance ya, balance masnya sama angkanya debit kredit, berarti ya tidak rugi, tidak laba ya. Kita lihat cetak oke. Nah, seperti ini ya. Perhatikan di sini, ini sebelah debitnya biayanya 30 juta, sebelah kredit 53 ya, itu. Nah, di sini akan tampil langsung sebelah debit dan tadi ya. Kita cetak dulu. Oke. Debitnya 30. Maksudnya pendapatannya 53 dikurangi biayanya 30. Nah, di sini hanya tampil sisanya, berarti labanya 2 juta sekian ya, 2.207.500 ya itu. Nah, itu adalah input ya, kita akan input saldo awal ya di situ. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti setelah kita bisa menginput, karena dari input itu langsung masuk ke jurnal ya, masuk ke jurnal itu nanti langsung jadi Anda input, setelah input langsung masuk transaksi, input transaksi. Nah, ini jurnal ya.
Ini nanti minggu depan akan saya terangkan mengenai jurnal. Nah, ini kalau sudah selesai tinggal kita klik keluar ya, seperti itu. Nah, sudah, nanti ini klik keluar ya. Nah, ya, hari ini kita masuknya di input saldo awal lagi di latihan kedua. Jadi nanti Anda persis membuat latihan seperti apa yang saya praktekkan ya, tugas 2. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa diterima dan dipelajari lebih baik lagi ya. Dan sebelumnya sebelum saya akhiri, jangan lupa terutama dengan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan karena itu penting sekali ya. Terima kasih perhatiannya, selamat malam.